diklik simpan. Maka sebagai pengajar tunggal, saya terangkan dulu sebagai pengajar tunggal, bukan tim teaching, pengajar kelas spektroskopi, maka saya melanjutkan isian CPMK itu sampai dengan CPMK ke-5. Itu artinya setiap kali kita selesai, diharapkan langsung diinput di siasat. Perihal waktu, masih ada waktu mengisi atau isian CPMK itu dipindahkan ke sini sampai sebelum batas akhir input nilai. Jadi batas akhir input nilai yang kita selalu dengar atau baca di kalender akademik itu adalah biasanya nilai akhir. A, AB, B, B, AB itu adalah nilai akhir. Nah, jadi CPMK ini bisa diinput kapan saja? Iya, bisa diinput kapan saja. Batasnya sampai dengan batas nilai akhir. Ibu Bapak, kita lihat di sini ada fitur hitung nilai akhir. Hitung nilai akhir ini adalah proses pekerjaan matematika komputer dengan pembobotan yang dilakukan. Sebagaimana kita lihat tadi, di CPMK 1 itu dibobot 10, di CPMK 2 itu dibobot 10, CPMK 5 dibobot 30. Maka setelah pengalian komputer secara sistem pembobotan, maka simulasi hitung nilai akhir akan menghasilkan nilai dari pembobotan itu. Jadi, Ibu Bapak tidak perlu menghitung secara ini dikalikan dulu dengan 10%, ini dikalikan dulu dengan pembobotan 20%, ini dibobot 30%, ini dibobot 30%, tetapi secara komputer disajikan ini. Ketika kita klik hitung nilai akhir, itu tidak serta-merta muncul di hasil studinya mahasiswa. Hasil studinya akan tampil ketika diklik posting. Jadi kalau merah-merah ini diklik, hasil studinya mulai muncul. Artinya apa? Di student mulai muncul. Sebagai informasi, nilai mahasiswa belum berubah. Artinya siasat student, siasat mahasiswa belum menampilkan CPMK. Di student atau mahasiswa, siasatnya hanya memberikan nilai akhir AB, AB, B, A, dan sebagainya. Artinya, nilai CPMK ini adalah kesiapan dosen untuk dalam tanda kutip yang saya maksud transparansi dari hasil nilai yang dilakukan. Untuk nilai. Jadi, saya ulang terakhir, hitung nilai akhir adalah simulasi ketika nilai CPMK itu telah diinput dan posting dilakukan untuk melakukan final atau submit ataupun selesai untuk nilai mata kuliah spektroskopi. Nah, sebagai tambahan informasi. Di sini, di layar ini, ada presensi. Kalau saya ditanya, sebelum saya ditanya, saya infokan, presensi tidak dilakukan pembobotan prosentase, karena belum ada ataupun tidak terkait di sini, CPMK itu menyasar hubungannya dengan 100% dari 16 kali kehadiran. Itu artinya presensi sebagai considerance, pertimbangan, tidak
bukan ataupun dijadikan sebagai prosentase untuk hitung nilai akhir. Jadi, bolehkah saya menyisipkan misalnya anak ini ya saya pengen menghargai 16% 100% kehadirannya itu di CPMK terakhir. Boleh? Berarti kita perlu punya nilai tersendiri sebelum salin data dari file tadi. Jadi sebelum menjadi nilai 80 tadi adalah nilai-nilai menghitung presensi. Misalnya begitu. Artinya apa? Presensi kehadiran di kelas kita itu menjadi pertimbangan untuk nilai CPMK salah satunya. Itu diperbolehkan. Tapi saya sudah mengatakan tadi, secara matematika angka perhitungan presensi bukan bagian dari penghitungan bobot untuk menghitung nilai akhir. Karena tadi saya sudah menjelaskan, nilai akhir itu perhitungan dari nilai CPMK 1, 2, 3, 4, 5 yang dibobot CPMK 110, CPMK 210, CPMK 320, CPMK 430, dan CPMK 530. Itu. Bolehkah saya menambah CPMK? Berarti itu Ibu Bapak merubah atau mengubah RPS. Karena ini saya sebagai contoh ambil RPS yang sudah ada. Secara prinsip jawaban singkat saya boleh. Boleh dilakukan penambahan, perubahan CPMK serta memperhitungkan misalnya mata kuliah ini juga sebenarnya perlu kehadiran mereka untuk memastikan kehadiran mereka itu menyimak. Jadi mereka itu pasti unsurnya menyimak. Artinya ya dengan kehadiran mereka kita perlu presentasikan 3%. Oke. Berarti di lain pihak ada sekian persen yang intinya atau soalnya atau jawaban bobotnya adalah totalnya 100%. Gitu. Di mana kita mau mungkin menambahkan kehadiran dan keaktifan 3%. Bisa saja. Tetapi sekaligus saya mau mengingatkan itu berarti Ibu Bapak mengubah CPMK yang relasinya dengan CPL. Karena sebagai contoh mata kuliah spektroskopi ini itu CPL-nya 2 dan CPL 3. Nah, itu ada. Ada di perhitungan prodi. Ada di perhitungan mahasiswa 100 dengan total nilai total kuliah terakhir adalah 144 atau 145. Jadi minimal 144 itu juga begitu. Nah, Ibu Bapak untuk input nilai seperti itu. Saya ulang secara singkat, di input nilai CPMK, patokan ini relasinya dengan mata kuliah. Jadi tim teaching tidak bisa memberikan nilai berbeda. Dosen pertama A-nya 80, dosen yang kedua sebagai tim teaching 85. Itu tidak mungkin. Kemudian juga dengan tim teaching itu tidak mungkin berubah. Bagaimana dengan kelas paralel? Kelas paralel juga tidak dimungkinkan mengatur nilai. Saya dengan dosen satunya di kelas lain memiliki patokan nilai berbeda. Tidak. Tetapi patokan nilai itu relasinya dengan mata kuliah. Pembobotan CPMK. Pembobotan CPMK relasinya juga dengan mata kuliah. Apakah saya boleh merubah bobot CPMK? Boleh, tentu saja dalam pengertian program studi. Jadi pengajar dalam sepengetahuan program studi, Kaprodi harus merubah CPMK. Boleh, karena pembobotan ini akan diinput bukan oleh dosen pengajar. Input nilai juga bukan oleh dosen pengajar, melainkan oleh Kaprodi dibantu oleh admin di program studi. Tugas Ibu Bapak sebagai dosen
melakukan input CPMK yang ada. Yang terakhir untuk masalah penilaian, Ibu Bapak, saya tim teaching 2 dosen. Perhatikan, tim teaching 2 dosen. Dosen yang pertama itu akan melakukan 2 CPMK sebagai contoh. Dan dosen kedua akan melakukan 3 CPMK. Karena mata kuliah ini 5 CPMK. Yang saya mau informasikan demikian. Sebagai dosen kedua, hanya mengisi 3 CPMK. 3 CPMK adalah CPMK 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Karena dia mengisi 3, 4, dan 5, maka dosen kedua sebagai tim teaching tahu nilai yang pertama dan kedua. Jadi dosen kedua atau dosen berikutnya sebagai tim teaching tetap bisa mengetahui CPMK yang pertama dan CPMK yang kedua. Demikian pula dengan dosen yang pertama. Walaupun dia bukan mengakhiri pertemuan tengah-tengah sampai selesai, tapi dia bisa membaca CPMK 3, 4, dan 5. Jadi bisa mengetahui 3, 4, dan 5. Untuk itu, Ibu Bapak sebagai tim teaching, ketika sebelum menghitung nilai, atau pertanyaannya saya mundurkan sedikit saja, siapa yang klik kalau begitu? Yang klik tentu saja dosen yang terakhir atau sesi yang terakhir. Nah, tentu saja ini dilakukan juga dengan koordinasi kompromi. Maksudnya bisa terjadi kompromi. Dengan kata lain, yang saya juga mau katakan, nilai-nilai CPMK ini masih bisa diedit. Klik simpan. Nilai-nilai CPMK ini masih bisa diedit. Siapa yang mengedit? Yang bertanggung jawab. Dosen kedua tadi tidak diberi tanggung jawab CPMK 1 dan 2. Tapi 3, 4, 5. Jadi yang bisa mengedit CPMK pertama dan kedua adalah dosen yang sesi pertama atau awal pengajaran sampai pertemuan keempat atau kelima. Seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa dilihat bersama nilai akhirnya. Begitu. Nah, bagaimana dengan yang kelas paralel? Kelas paralel sama secara prinsip dengan kelas dosen tunggal. Ya toh? Bagaimana dengan tim teaching yang lebih dari 2? Ada satu mata kuliah yang tim teachingnya misalnya 10 misalnya. 10 dosen. Maka sama, setiap dosen, perhatikan, setiap dosen, ini kan input nilai ini, siasat dosen ini kan milik dosen perorangan. Begitu. Maka yang muncul itu yang bisa punya kuasa ngedit, maka bagiannya masing-masing atau porsinya masing-masing. Kalau nanti misalnya ada prodi yang mau seperti itu, tolong hubungi kami lebih dahulu untuk memastikan program Anda sungguh sangat kompleks perumahan. Kenapa? Karena 10 dosen mengisi semua CPMK 5, 10 dosen itu berarti akan dirata. Misalnya kalau ada model penilaian secara kompleks seperti itu. Kami masih memungkinkan untuk komunikasi lebih sehingga kami harus tahu cara penilaiannya. Jadi ada kemarin misalnya di dalam diskusi kami itu, kalau 10 dosen itu harus ngisi semua gimana Mas? Iya, tapi kan tidak bisa merubah punya dosen lain. Karena apa? Ini siasatnya kan siasat dosen masing-masing. Bukan siasat admin yang bisa membuka beberapa dosen. Bukan siasat koordinator yang juga bisa merubah dosen-dosen pengajarnya. Tetapi ini siasat masing-masing. Nah, itu yang mau kami ceritakan. Ibu Bapak, dalam hal penilaian ini kami sudah mencoba memperhitungkan kalau sistemnya berjalan tanpa ada komunikasi tadi, maka seperti tadi,
perlu ditentukan tim teaching tadi diberi beban tanggung jawab mana sehingga tidak merubah, atau dosen atau maksudnya koordinator atau kaprodi atau dosen bersamaan itu mengatakan kami bisa ngisi 5-5-nya, nanti dihitung rata. Itu juga mungkin. Jadi maksud saya dosen pertama memberikan nilai semua, dosen yang kedua juga memberikan nilai yang sama semua, maka nilainya akan hitung akhirnya akan dilakukan rata. Nah, pedoman-pedoman atau informasi aturan ini kami akan buat dalam lembar, doman ataupun panduan, sehingga kita mengetahui cara kerja dari sistem atau siasat atau sistem informasi ini terkait untuk input nilai CPMK. Begitu. Jadi, sekali lagi, hal-hal yang saya mau sampaikan, pertama, input nilai CPMK tolong diinput satu per satu, sehingga tidak numpuk di bagian akhir. Jadi artinya penyerahan atau batas input nilai baru dimasukkan semua CPMK. Tidak, tetapi CPMK ini bisa diinput selesai. Tapi nggak mau langsung bisa. Bisa, berarti kalimatnya Ibu Bapak dosen mau menunda penilaian atau memasukkan nilai CPMK. Yang kedua, nilai CPMK itu bisa diganti kapan saja dengan tentu saja Ibu Bapak punya dasar bukti kenapa mengganti itu. Jadi tentang edit bisa dilakukan kapan saja dengan melakukan update, klik simpan. Yang ketiga, tentang nilai. Nilai yang dimasukkan nilainya dari rentang 0 sampai dengan rentang 100. Itu artinya sama seperti penilaian sekarang, tidak perlu memikirkan nilai batas bobot pertama itu paling tinggi 10. Tetapi pembobotan akan dihitung pada nilai akhir. Itu untuk pembobotan akan dihitung di nilai akhir. Yang ketiga, nilai akhir, hitung nilai akhir dilakukan secara kompromi terlebih dahulu apabila oleh dosen tim. Kalau tidak, bisa langsung dilakukan. Nilai, yang keempat, nilai akan tampil di siasat mahasiswa ketika dilakukan posting. Yang terakhir, yang kelima, hal terbaru yang mau saya sampaikan. Ibu Bapak di CPMK masih mengakomodir nilai DT. Klik simpan. Misalnya suatu ketika mahasiswa baris kedua ini namanya Calvin, ya contoh, namanya Calvin, mahasiswa kedua itu dia sampai dengan tugas atau ujian nilai terakhir belum menyerahkan karena kecelakaan. Artinya dia tidak bisa menulis, dia tidak bisa mengerjakan dulu sehingga nilainya DT. Nah, di program ini akan saya hitung nilai akhirnya. Jangan kaget kalau nilainya belum keluar DT. Itu artinya semestinya Ibu Bapak memahami kalau nilai DT itu kan tadi bisa dirubah kapan saja. Artinya apa? Nilai-nilai ini kan misalnya DT di tengah kan berarti Ibu Bapak segera, mahasiswanya juga harus mengejar. Bu, kemarin saya belum mengerjakan kuis, saya boleh minta waktu kuis, Pak? Oke. Kalau dia sudah kuis, maka kita harus memberi nilai dan simpan. Ini juga terjadi di masalah di sini tadi. Jika dia sudah menyelesaikan, maka nilai itu. Itu artinya sebenarnya, sebaiknya, dan sejujur-jujurnya, nilai-nilai tidak ada nilai DT di semester berikutnya. Hanya saja kebijakan dari pimpinan dalam ini WR Pak, kami mengakomodir nilai DT. Sehingga nantinya ini akan berubah aplikasinya. Kalau ada satu saja nilai DT, maka hitung nilai akhirnya menjadi DT. Walaupun sudah ada CPMK 1, 2, 3, 4. Nanti
berubah jadi DT. Artinya tanggung jawab ini DT-nya dikembalikan ke dosen pengajar. Bagaimana cara mendapatkan nilai tidak DT. Tentu saja nanti akan dibuka kembali dan dosen akan diwajibkan mengisi CPMK tertentu yang memang nilainya DT, melakukan hitung nilai akhir dan melakukan posting. Nah, jadi ribet kalau ini nilainya DT tadi sudah diposting. Itu seperti halnya membatalkan semua nilai di kelas yang Ibu Bapak ngajar dan melakukan penilaian ulang. Itu perihal ini. Nah, yang terakhir, yang keenam, selain nilai DT tadi, adalah tentang magang, kerja praktek, praktek lapangan, dan nama sejenisnya. Serta talenta unggul, tugas talenta unggul. Dua hal itu tadi. Magang dan nama sejenisnya, serta talenta unggul, itu juga masih dimungkinkan nilai DT, DT, DT tadi. Pertanyaannya, berarti tugas talenta unggul apakah ada CPMK-nya? Mohon tidak ditanyakan kepada saya. Tetapi dicek kembali pada RPS-nya. Apakah RPS-nya juga menyangkutkan CPMK. Demikian pula untuk magang. Magangnya juga sama. Apakah dituliskan CPMK-nya. Secara prinsipnya, untuk magang dan talenta unggul masih dibebaskan dari proses-proses yang terjadi saat ini. Misalnya, tidak serta-merta jadi nilai E. Tidak serta-merta karena kosong dirubah jadi nilai A. Tidak, tetapi magang dan talenta unggul masih menjadi perhatian bersama. Ibu Bapak, ini adalah mata kuliah dan tata cara penilaian untuk mata kuliah yang akan di-loading nanti di semester antara. Kalau ada di sini Ibu Bapak yang mengajar mata kuliah dasar universitas, maka nanti kita akan membekali sedikit tentang MKDU, karena pertemuan sebelumnya dengan para kaprodi dan admin, kami sudah mengatakan fokus semester antara ini adalah core bisnis dengan kode prodinya. Jadi misalnya FQ, ini kodenya FSM, maka FSM lah yang kode-kode ini saja yang menjadi perhatian. Tapi kalau ada kode bukan ini, tentu saja masih bisa diabaikan. Sementara itu. Nah, yang terakhir, poin ketujuh yang mau saya sampaikan terkait dengan kenapa dimulai dengan semester antara. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jalankan di semester antara ini, Ibu Bapak. Hal ini terkait dengan kita sudah terlambat dalam 1 tahun akademik 2025 ini. Mahasiswa tahun 2025 ini kita terlewat 1 semester untuk mencatat CPMK dari mata kuliah yang di-loading. Ya, sehingga harapan kami di di semester antara, ya, jadi ini tidak ada kaitannya. Semester antara kan tidak dihitung sama pemerintah. Semester antara kan bukan BKD, not related dengan itu. Tetapi semester antara ini adalah proses untuk mencatatkan serangkaian dari tuntasnya kode-kode yang diambil mahasiswa. Artinya SKS itu yang minimal 144 kan juga ada yang disajikan di semester antara ini. Oleh karena itu, kami mohon bantuan para ibu bapak sebagai dosen, apabila ada rekan dosen yang belum mengikuti, tolong dibantu untuk secara prinsip input nilai CPMK itu kan seperti input nilai tugas ataupun
praktikum ataupun apa yang sejenisnya, di mana sesinya materi entah 1, 2, 3 kali sesi pertemuan itu ada nilai tes yang harus kita catatkan seperti itu. Nah, tadinya dicatat di PC atau komputer masing-masing, sekarang dicatat lewat siasat atau lewat aplikasi ataupun web based sistem informasi akademik Satya Wacana. Itu Ibu Bapak, saya buka diskusi mungkin atau pertanyaan terkait dengan input nilai CPMK di siasat dosen. Silakan. Mari, ada yang ingin diskusi. Jadi semester siasatnya kalau dibuka di dosen sekarang tidak ditemukan. Jadi kok di input nilai saya belum ada ya, karena belum, memang di input nilai yang sekarang belum ada input nilai CPMK. Itu. Input nilai CPMK dimulai semester antara. Kemudian para Kaprodi bersama admin Prodi tolong dibantu cek di email Kaprodi kemarin terkait dengan Excel yang sudah kami mohonkan sebagai master untuk mengangkut atau mengopi paste ke dalam siasat staff, ya, ID CPMK-nya. Pak Eko. Ya, mari. Ya, terima kasih. Jadi untuk input itu sangat bergantung pada input CPMK. Nah, kapan batas akhir untuk perbaikan CPMK? Untuk perubahan maksudnya, untuk fixing CPMK setiap mata kuliah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, karena CPMK, nilai CPMK itu terbuka untuk diedit, bahkan kalau mau mencobai sistem tuh bahkan bisa mencobai sistem tuh, maksudnya maaf, ada CPMK 1, 2, 3, 4, 5 yang diisi CPMK 5 dulu, itu bisa. Kan harusnya urut ya, namanya CPMK kok strukturnya tujuan instruksi mata kuliah itu kan ya harusnya mengerti, memahami istilah spektroscopy apa tadi misalnya tadi itu ya, dia harus tahu tentang kuantum gitu misalnya. Kuantum itu apa? Harus tahu. Enggak tiba-tiba mampu menggunakan kuantum dalam kehidupan sehari-hari, ya itu CPMK 5 gitu misalnya. Sekalipun kalau mau mencobai sistem dengan ngisi CPMK 5 bisa. Itu artinya tadi untuk input nilai CPMK itu terbuka sampai posting nilai dilakukan atau batas akhir nilai dilakukan. Oleh karena itu, tadi saya mohon bantuan Ibu Bapak, kalau ada misalnya di CPMK 3, katakanlah bahasa lainnya tes kecil, ada mahasiswa yang belum mengikuti. Secara nilai kan DT, diklik simpan bisa. Tapi kalau ada mahasiswa yang mau mengerjakan tes kecil, tolong diberi kesempatan. Kalau memang nilainya sudah sangat parah, diulang sampai di akhirnya keputusan prodi, bahkan keputusan prodi ya, atau keputusan koordinator, kita memberikan kebebasan atau kesempatan 2 kali tes. Kalau sampai mahasiswa ini amit-amit maaf nggak paham-paham, cuma bisa ngasih nilai 30, ya sudah, nanti nilainya pasti akan D atau CD, yang mana mahasiswa itu harus remedi mengulang di next semester ataupun apa. Tetapi ketika dia bisa memperbaiki nilai soal itu, sehingga dia menjadi nilainya tadi, hitung nilainya jadi B, puji Tuhan. Berarti kita juga
memberikan kesempatan untuk selesai begitu. Tetapi tadi saya bukan mengatakan berarti ini tidak ada tidak ada mahasiswa yang mengulang mata kuliah kalau semua diberi kesempatan ya tidak gitu juga. Saya tadi kan ngomong kalau memang maaf ya sudah diberi 2 kali kesempatan aja masih nggak bisa-bisa ya memang ya gimana lagi kita harus itu. Jadi yang diberi kesempatan bukan ngajari ulang, memberi pemahaman informasi ulang, tetapi ujiannya. Jadi jawaban Pak Tunjung tadi soal yang disampaikan saya jawab batas akhirnya sebenarnya sampai dengan input nilai yang dilakukan saat ini gitu. Tapi input nilai CPMK sekali lagi tidak ada input nilai CPMK 1 28 Januari. Oh tidak ada, kita nggak ngatur itu ya. Kita nggak ngatur itu. Yang kita atur adalah input nilai akhir ke sebagai posting itu ada nanti. Seperti itu. Sama seperti sekarang ada, sama seperti yang kalender berjalan adalah nanti input nilai terakhir Selasa kemarin. Seperti itu. Gitu nggih, Pak Tunjung. Siap, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Bapak Ibu, monggo. Mas. Ya, Bu Prof, gimana Prof? Mas. Ya, Prof Hana, ya. Ya, terima kasih untuk kejutan akhir tahun ini. 1 hari sebelum libur. Ya, begitu. Sebelum ke sistem itu ya. Kita kan habis buat tabel OBE itu. Ya, Prof. Habis buat tabel OBE kan. Nah, terus tentunya kan sesuai dengan yang diberikan oleh Aptikom. Ya. Nah, kemudian artinya CPL udah ada dulu, baru CPMK gitu ya, dari macam-macam lah. Sehingga itu semua sudah tertata dengan baik, anggaplah begitu ya. Mungkin anggaplah teman-teman itu udah 80-90% dah buat. Kemudian kalau dilihat dari sistem ini, maka sistem itu bajunya CPMK 1 sampai 5 begitu. Iya. Jadi misalnya ya. Oh misalnya, atau itu sistemnya bisa kita generate per mata kuliah dengan CPMK-nya namanya kita yang sudah sesuai di RPS, begitu? Iya, bisa Prof itu. Ini tadi ini contoh mata kuliah, maaf Prof, saya potong. Nilai ini contoh spektroskopi dengan 5 CPMK. Tapi berarti ada fisika modern itu cukup 3 CPMK bisa. Oh gitu. Bisa. Terus, Prof ya. Kemudian ini modelnya kalau itu kelaknya ada salin atau apa berarti artinya bisa upload Excel gitu. Ya Prof, nilai masih bisa. Kalau tadi yang semesti biasa-biasanya kan kita NIM kemudian nilai A, tapi ini kan karena nilai utuh maka bentuknya harus angka. Jadi misalnya NIM 80, NIM 79 seperti itu. Iya, ini kan karena kita belum ngerjain jadi artinya secara teknis kerumitannya itu nggak bisa terjelaskan ya. Artinya kami sendiri sudah melihat rumit gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya itu blank kosong. Blank kosong ya. Yang baris dan kolomnya itu kita generate sendiri ya sesuai desainnya kita ya, termasuk nama. Iya. Kalau ini CPMK dan ininya kita memang tidak bisa lakukan karena CPMK ini nanti yang memosting adalah admin dalam arti Kaprodi. Jadi mohon izin ini kemarin teman-teman S2 belum kita undang contohnya, tapi teman-teman S1 kita akan lakukan sudah kemarin. Jadi Kaprodi itu bersama admin itu akan ngisi di siasat staff. Jadi contohnya mata kuliah fisika kuantum itu terdiri dari 3 CPMK. CPMK berapa? 1, 2, 3. Ada pembobotannya 30, 40, 30. Nah, maka
30, 40, 30 itu akan menjadikan data 100% dari CPMK-nya, seperti itu. Oke. Nah, itu dilakukan di siasat staf. Baik. Cip S2 berarti wajib kan nih? Tadi dikatakan S2 tidak. Lah, ceritanya secara jujur-jujurnya ya, Bro, lali mensosialisasikan. Apa? Ya, lali mensosialisasikan. Jadi mesti harus cari waktu untuk adminnya teman-teman S2. Jadi kemarin yang sudah terjalin itu untuk semua S1 gitu, Bro. Tapi nanti memang harus cari waktu untuk teman-teman S2. Rencana memang di Januari awal, ya. Gitu, Bro. Ya, cukup Ya, itu. ya. Siap, terima kasih, Prof. Ya, matur nuwun ya. Bu Wirin. Silakan Bu Wirin. Mas, hanya mengulang saja, Mas. Ya. Berarti yang dimasukkan ke Excel dari Kaprodi ini mata kuliah semester antara hanya untuk angkatan 2025 atau seluruh angkatan? Seluruh angkatan artinya semua mata kuliah yang di loading di semester antara. Tidak memperhatikan mahasiswa 2025 ataupun kelasnya. Padahal jane ora ono gunane lho, Mas. Karena kan harus dimulai. Saya kalau nggak ada gunanya, boleh nggak kalau ada akreditasi jangan ditanya, Mas ini mau tahu angkatan yang 2023 gitu. Ora ono gunane, ora ono datane. Kalau yang 2023 juga nggak bisa dievaluasi nantinya, Mas. Kan dia nggak mulai dari awal. Ibu, kalau kalau tidak. Ya sudah deh. Udah. Ya, cukup jadi, ya, terima kasih Bu Irin. Jadi di kesempatan yang lain saya sudah menyampaikan bahwa perihal untuk pekerjaan ini, aplikasi ini, kita ini adalah 1/5 atau istilahnya 1/3. Kenapa? Karena kami juga harus membuat namanya 2/3 dan 3/3. 2/3-nya apa? Reportnya mana? Hasil atau bentuk dari laporan nilai-nilai CPMK terhadap CPL itu mana? Gitu. Dan yang ketiga juga katakanlah portofolionya bagaimana dan apa yang harus dicapai dalam capaian 144-nya atau 145-nya mahasiswa atau 36-nya mahasiswa itu bagaimana. Nah, makanya saya sampaikan tadi, ketika kita mulai semester antara ini saja, walaupun sebenarnya sudah melewati 1 semester saja, kita sudah terlewat untuk merekam data CPMK angkatan 2025 yang sudah dilalui. Artinya ada sekitar 14 sampai 16 SKS tidak punya data CPMK. Kami tetap mencari cara untuk menghitungnya nanti seperti apa. Itu nanti akan ada tindak lanjut dari mata kuliah mahasiswa-mahasiswa yang sudah lampau, yang sudah tidak diproses dengan CPMK-nya, seolah-olah diberi nilai CPMK dengan batasan memperhatikan nilai akhir. Jadi nilai akhir yang sudah ada di transkrip sekarang seolah-olah dibobotkan, dipresentasikan ke lampau. Seperti itu. Jadi kami minta maaf kenapa kok semua mata kuliah semester antara kurikulumnya di loading, ya karena ada mahasiswa kita yang masih 2022, 2023, 2024 yang berproses mungkin dengan kurikulum yang berbeda. Itu penjelasan saya. Baik, ada lagi? Cukup? Oh, Pak Tunjung, mari ya. Selamat pagi Pak Eko, maaf ini suaranya hujan jadi mungkin kurang jelas. Oke, jelas. Yang pertama mungkin ini saya teknis saja Pak, biar nanti ketika input saya tidak salah. Yang pertama berarti nantinya setiap kaprodi dan admin
prodi itu akan input berapa persentase, katakanlah dalam semester antara nanti saya ada tim teaching untuk kelas mata kuliah gender seperti itu di program studi HI. Nah, kemudian nanti Kaprodi berdasarkan based on RPS kami yang katakanlah ada 4 CPMK misalkan dengan persentase maksimal 100%, berarti dengan komposisi masing-masing Kaprodi akan membantu untuk input itu. Itu yang pertama. Dan kedua, jika kelas paralel, katakanlah saya handle kelas A dan rekan kerja saya, katakanlah Mbak Jessi, itu handle kelas B. Berarti ketika nanti kami udah input 4 CPMK itu, dan ada misalkan udah fix semua yang di kelas saya, tapi yang di kelas Mbak Jessi, itu masih katakanlah ada yang DT seperti itu. Dan ketika saya klik posting, apakah itu akan mengikat di kelas Mbak Jessi, ataukah hanya di kelas saya? Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir itu aja dulu Pak, yang terakhir lupa. Oke, yang terakhir karena lupa, terima kasih. Yang kedua, tidak terikat karena kelas paralel itu tidak muncul sebagai tim teaching. Jadi kelas paralel tetap dibuka, namanya kesetaraan gender kelas A. Di dosen lain, input nilainya kesetaraan gender kelas B. Jadi apa yang Anda lakukan tidak terikat ke dosen yang lain. Demikian pula dosen yang lain tidak mengikat Anda sebagai dosen dengan mata kuliah yang sama dengan kelas berbeda. Itu untuk kelas paralel. Yang pertanyaan pertama tentang terkait dengan setting CPMK. Ya, benar. Setting CPMK itu tentu saja sesuai dengan RPS dan itu sudah diketahui oleh Kaprodi. Bersama admin prodi nanti akan melakukan setting dulu di siasat staff. Jadi bukan dosen yang melakukan setting bobot CPMK ataupun setting untuk ambang nilai A, B, dan seterusnya. Jadi setting-setting itu tadi selalu digunakan atau dilakukan di awal semester. Jadi tidak bisa settingnya kok yang nilai itu. Nah, yang saya mau katakan untuk yang kelas paralel dengan dosen Bu Jessi tadi, nilainya yang tidak boleh berbeda. Artinya apa? Kalau Bapak di kesetaraan gender kelas A itu menerapkan batas A bawah itu 80, maka di kesetaraan gender kelas B itu nilai A di paling bawah itu juga 80. Bukan karena saya dosen perempuan maka kesetaraan gender untuk saya, kelas saya nilai A-nya 75. Tidak boleh. Tidak mungkin itu. Gitu. Karena apa? Berarti saya bilang tadi, untuk nilai itu relatednya atau hubungannya, koneksinya, sedulurannya itu dengan mata kuliah. Demikian pula pada bobot. Begitu Pak? Baik Pak, yang pertanyaan terakhir sudah ingat kebetulan. Oh ya, oke. Kemudian lalu untuk biasanya ketika mahasiswa nanti bertanya tentang transparansi, itu biasanya saya akan bukakan Excel saya pribadi dengan persentase yang sudah saya tuliskan seperti itu. Berarti ketika nanti diubah dalam sistem ini kan pada dasarnya saya bisa screenshotkan saja dari tangkapan layar di sistem siasat. Oke, baiklah. Oh, sama ini Pak, untuk Kaprodi nanti kebetulan Kaprodi kami berhalangan hadir biar tidak miskom gitu. Untuk batas sesuai Kaldik tentunya Kaprodi setting dengan admin prodi itu kapan ya Pak untuk CPMK dan seterusnya itu? Ya, sebelum perkuliahan kalau itu bisa mepet. Tapi yang pasti kan tentu saja di prodi sudah menyiapkan loading mata kuliah apa saja di semester antara ya. Saya kira begitu. Ya. Tapi kalau untuk unggahnya kami belum memberikan kalender pastinya. Yang pasti saat ini sudah terjadi proses penjadwalan, artinya sedang pesan ruang dan sebagainya. Sedangkan setting itu akan dilakukan tentu saja sebelum perkuliahan dimulai. Dan yang paling terpenting Ibu Bapak sekalian,
memastikan RPS. Artinya review RPS kita sudah sesuai. Gitu. Baik Pak Eko, Oke. terima kasih. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya kembalikan ke Mas Evan. Foto bersama Mas Evan, foto bersama dulu, foto bersama ya, foto bersama. Ya, absensi. Ya, absensi. Ya. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih, mari. Jadi,